kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami rindu Engkau menyukakan hati kami dengan firman-Mu. Kami rindu kami boleh belajar menikmati betapa indahnya hidup di dalam Engkau, betapa ajaibnya Engkau bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan pakailah kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Suara saya bisa terdengar jelas, Mak? Di belakang bisa ya? Oke. Baik, senang sekali boleh beribadah bersama dengan saudara. Setengah tahun saya tidak ke Pontianak. Persis hari terakhir saya datang ke Pontianak itu 20 Maret ya. Sekarang sudah 20 September, 6 bulan saya tidak ke Pontianak. Tapi hari ini Tuhan berikan kesempatan boleh kembali ke Pontianak dan boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya kadang-kadang bersama dengan istri juga yang mengikuti persekutuan doa yang dilakukan di sini. Tuhan itu begitu ajaib ya. Apa yang kita lihat di tempat yang jauh, kita juga boleh mendengarkan apa yang disampaikan di sini. Ya, hari ini saya berharap saudara juga boleh bersukacita kembali ke tempat ini setelah mungkin berapa bulan, saya tidak tahu di sini ya, baru tempat mulai ibadahnya. Di Singkawang itu ada gereja yang sudah buka, lalu kemudian karena beberapa minggu yang lalu ada lumayan kasusnya ya, dari zona hijau berubah menjadi zona kuning lagi ya, akhirnya beberapa gereja tutup ibadahnya. Ya, jadi kemudian ada beberapa gereja yang masih tetap ibadah. Tapi kita bersyukur ya, kalaupun saudara dan saya mungkin karena pandemi ini tidak bisa berkumpul bersama, tidak bisa menikmati persekutuan seperti dulu. Dulu kalau kita ketemu dengan teman-teman kita begitu senang dan bersukacita, ya selain salam mungkin ada yang berpelukan begitu ya, bisa ketawa-ketawa. Sekarang kita belajar membatasi dalam masa seperti ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada pandemi yang tidak berlalu, tidak ada kesulitan yang tidak lewat. Kata firman Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau saudara bayangkan saudara berjalan di lorong yang gelap atau di gua yang gelap, ingat baik-baik, tidak ada lorong atau gua yang tidak ada ujungnya. Di setiap ujung lorong ada sinar matahari. Tuhan pasti akan menolong kita satu saat nanti. Kita kembali boleh menikmati persekutuan yang indah. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita belajar dari Yakobus. Mari kita membuka Yakobus pasal yang ke-4. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya,
kita itu penting kan? Penting? Bukan hanya penting. Saya yakin bagi sebagian kita itu sangat penting. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Apakah dia masih boleh percaya diri? Boleh? Tentu saja juga boleh. Tetapi percaya diri yang seperti apa? Masalahnya adalah seringkali ada banyak orang yang menyamakan percaya diri itu dengan iman. Dia menganggap bahwa percaya diri yang sungguh-sungguh itulah iman. Contohnya saudara tentu tahu di awal pandemi ada seorang hamba Tuhan yang dengan percaya diri berkata, Tuhan menyuruhku atau Tuhan memberi perintah kepadaku untuk menghardik COVID. Saudara ada nonton videonya ya? Menghardik COVID. Dalam nama Yesus, COVID akan hilang. Ternyata setelah dihardik makin kurang, makin bertambah. Makin bertambah. Dia begitu percaya diri. Ada orang bertanya, ya, kok tidak selesai setelah dihardik? Kalau Tuhan Yesus menghardik angin dan ombak yang bergelora, apa yang terjadi? Ombak langsung berhenti. Danau menjadi teduh sekali. Tapi ini sudah dihardik, makin jadi. Ya, jadi ini percaya dirinya dia atau iman? Wah, ada yang berkata, tunggu, nanti, karena waktu itu dekat Paskah, tunggu Paskah kebangkitan Yesus akan menyatakan kemenangan kita atas COVID. Paskah lewat, dan juga COVID-nya berkurang, malah makin mewabah. Setelah itu masih ada orang yang begitu percaya diri lagi. Mereka mengatakan, tunggu saja, nanti ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, COVID-nya akan terangkat juga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, COVID-nya terangkat atau tidak? Tidak juga. Jadi orang ini sangat kaprah menganggap percaya diri sebagai iman. Saya juga terima satu video ya, dari seorang yang mengaku pendeta yang paling muda ditapiskan di gereja atau simodenya. Seorang cewek kira-kira umur 23 tahun. Saya mendengarkan video singkat yang dikirimkan ya. Akhirnya saya geleng-geleng kepala dan tertawa. Yang dia katakan apa? Dia berkata, bukan hanya saya percaya dia lagi, saya terlalu percaya, dia berkata. Itu dia tekankan berkali-kali. Saya terlalu percaya COVID tidak akan menulari orang percaya. Dalam nama Yesus, COVID pasti tidak bisa menulari orang percaya. Saya geleng kepala mendengar orang itu berkata begitu. Kemudian ya, dalam videonya dia juga dengan begitu percaya diri mengatakan bahwa kita ini punya Roh Kudus. Tak mungkin COVID bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi faktanya, berapa banyak pendeta yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang dikenal baik dari awal pelayanan sampai hari terakhir dia meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena COVID-19. Jadi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya belajar. Jangan menyamakan percaya diri kita sebagai iman yang sungguh-sungguh. Kalau kita percaya diri harus, tapi percaya diri kita
kesuksesannya. Orang yang begitu percaya diri ini diingatkan oleh Yakobus supaya dia berhati-hati. Ayat yang ke-14 dia berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, di dalam ayat ini kita diberi dua peringatan. Bukan kita yang mengatur masa depan kita. Dengan baik-baik. Bukan kita yang mengatur masa depan kita, tapi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu persis apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 1 jam kemudian apa yang terjadi kita tidak tahu. Saya waktu masih kuliah, saya ingat sekali ada satu peristiwa di mana seorang pengurus yayasan di STT Sangat itu, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, mendukung begitu banyak pekerjaan Tuhan, seorang majelis di sebuah gereja. Setelah selesai ibadah, dia pulang ke rumah. Pada waktu perjalanan pulang, di tengah jalan dia ingat ada sesuatu yang ketinggalan di gereja. Lalu dia bilang kepada anak istrinya, kita balik ke gereja. Ya, lalu dia nyetir mobilnya, seperti ini. Sampai di depan gereja dia parkir mobilnya, lalu dia keluar, ambil barang yang ketinggalan itu. Jadi dia tidak masuk ke dalam parkir lagi, dia taruh di jalan. Lalu setelah dia ambil barang, dia keluar. Waktu dia keluar dari pintu gereja, mau nyebrang jalan, seorang naik motor nabrak dia, langsung meninggal dunia. Orang berkata, baru aja lihat dia. Jadi bukan hanya 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan kadang-kadang 1 menit di depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Yakobus mengingatkan kepada kita, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Masakan engkau katakan hari ini atau besok? Seakan-akan kamu memastikan, kamu begitu yakin kan? Nah, kita diberitahu bahwa bahkan banyak orang dalam ayat ini tidak tahu arti hidupnya. Banyak orang berpikir hidupnya itu akan berarti kalau dia bekerja, kalau dia melakukan sesuatu dengan baik, sesuai dengan rencananya. Seperti orang ini, dia mengatakan dia merencanakan besok atau lusa dia akan ke kota Anu, lalu kemudian dia akan tinggal setahun di sana, kemudian dia akan berdagang dan dapat untung. Itulah tujuan hidupku. Kerja, menghasilkan sesuatu, mencapai sukses. Sedangkan Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa engkau tidak tahu tentang masa depanmu, bukan engkau yang mengaturnya. Di dalam Amsal 16 ayat 9 diingatkan begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia boleh memikir-mikirkan jalannya, tetapi yang menentukan arahnya adalah Tuhan sendiri. Jadi kita diberitahu begitu jelas, jangan bangga dengan rencana-rencana kita. Jangan merasa hebat atas kemampuan kita. Saya menduga hampir tidak ada orang yang menduga atau pernah memperkirakan, bahkan bermimpi pun tidak tahu 2020 menjadi tahun yang begitu sulit, bukan hanya bagi engkau, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi orang di dalam gereja, bukan hanya bagi orang di kabupaten kita, di provinsi kita, bukan hanya untuk orang di Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak terdampak, tidak ada negara yang tidak mengalami kesulitan. Kalau engkau dan saya mendengar bayang-bayang krisis di negara kita untuk bulan depan, saudara perlu ketahui, negara-negara yang jauh lebih maju dari kita, Singapura, sudah resesi dan ekonominya turun lebih banyak dari
semua sadar masa depan engkau dan saya bukan ditentukan oleh kita sendiri, tapi ditentukan oleh Tuhan. Ada seorang dokter. Dokter itu bernama Julian Urban. Dokter ini tidak percaya kepada Tuhan. Dokter ateis. Umurnya 38 tahun. Dan dia menjadi dokter terkenal di Lombardi, Italia. Saudara bayangkan seorang dokter umur 38 tahun memiliki pengetahuan dan kepopuleran karena dianggap sebagai dokter yang hebat. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia berkata pengetahuannya akan bisa menyelesaikan masalah, kemampuannya akan mengatasi segala penyakit. Tapi dia berkata ketika COVID itu datang, sebagai dokter dia berkata, aku melihat kematian begitu banyak di depan kita. Kita tahu salah satu negara yang paling berdampak dan paling banyak orang meninggal selain di Amerika juga Italia. Negara ini mengalami begitu sulit. Apa yang dibanggakan, apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan sebagai negara maju, sebagai negara yang punya begitu banyak fasilitas kesehatan. Dia berkata, saya melihat kematian di depan saya. Tidak berdaya. Apa yang mau dipikirkan? Mungkin sebelumnya dia punya rencana dan masa depan. Saya sebagai dokter, saya boleh bangga. Banyak dokter mungkin punya pemikiran seperti dokter Julius Urban ini. Kalau orang sudah jadi dokter, saudara dan saya pikir masa depannya cerah atau gelap. Sebenarnya pertanyaan saya bukan cerah atau gelap, harusnya saya tanya cerah atau terang. Anda tidak punya pilihan lain. Kalau engkau masih gadis, ada dokter, apalagi spesialis mendekati Anda, kira-kira bagaimana? Terima katanya ya. Apakah engkau bertanya, inikah kehendak Tuhan? Mungkin tidak langsung berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ya, jadi dokter, masa depan terjamin. Seperti juga orang ini, dia punya rencana-rencana bangga dengan segala kemampuannya. Tapi dia berkata, ketika COVID itu datang, saya tidak berdaya. Saya melihat kematian demi kematian, dan saya lebih cocok disebut sebagai pengumpul mayat. Dia berkata, bukan dokter lagi, karena harus memindahkan mayat yang sudah meninggal, lalu membawa orang, lalu membantu dia pergi ke tempat tidur, lalu pakai ventilator dan sebagainya. Tapi dia berkata, dia melihat seorang yang betul-betul punya masa depan, seorang pendeta tua, umur 75 tahun, juga tertular COVID dan datang ke tempat itu. Tapi dia berkata, meskipun dia mengalami kesulitan sesak, tapi dengan Alkitab tuanya, dia berkata, dia berjalan kian kemari, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang juga sekarat seperti dia, menyampaikan kepada orang-orang itu ada masa depan yang manusia bisa nikmati, bukan dunia ini, tapi di dalam Tuhan Yesus orang akan mencapai surga. Dia berkata, saya melihat pendeta itu, saya tahu masa depan manusia itu sesungguhnya hanya di dalam tangan Tuhan saja. COVID itu telah mengubah dia, mengubah cara pandang dia, dan akhirnya dia berlutut juga terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tidak ada masa depan tanpa orang percaya kepada Tuhan. Kemudian ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita hal yang kedua. Bukan kita yang menentukan umur kita. Umur kita hanya di dalam tangan Tuhan saja. Bukan kita yang menentukan masa depan kita. Bukan pula kita yang menentukan umur kita. Umur manusia dikatakan hanya seperti uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Apa Bapak Ibu perhatikan ketika kita masak air lagi mendidih, ada uap?
Kalau kita jengkal sejengkal begini ya, sebentar saja. Lalu Petrus berkata, umur manusia itu seperti rumput yang hari ini kelihatan, kalau panas terik sudah layu hilang. Umur manusia begitu singkat. Kalau ada orang berkata, Pak, enggak kok. Umur manusia itu bisa 70 tahun, kalau kuat 80. Betul kan 70 tahun, 80 tahun itu lama? Kalau waktu itu belum lewat rasanya lama. Kita pikir 10 tahun lagi lama sekali. Tapi kalau sudah lewat seperti kemarin gitu. Coba kita pikir, dulu saya lihat anak-anak itu lari-lari ya, loncat di sungai telanjang. Dulu kecil saya juga begitu. Kok kayaknya seperti kemarin. Waktu kalau sudah lewat sebentar. 70-80 tahun. Betulkah lama? Tidak. Saya ajar saudara menghitungnya. Kalau 70 tahun itu berapa hari sih? Pernah itu? 70 tahun itu hanya kira-kira 25.550 hari. 25.550 hari. Sedikit saja kalau dijadikan angka uang. 25.500 Anda pergi makan, cuma dapat nasi campur 1 piring. Kalau Anda berkata 80 tahun lah lebih banyak, 80 tahun cuma berapa? 29.000. Kalau 29.220 hari itu kau jadikan angka uang, cukup untuk apa? Makan nasi campur 1 piring sama es 1 gelas. Cuma itu aja hidup manusia. Jadi saya ingin memberitahu saudara, ingatlah bahwa umur kita itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat 15 berkata, ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Katakanlah, jika Tuhan menghendakinya. Saudara, kita hanya bisa melakukan sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Kita boleh percaya diri, tentu saja boleh. Tapi percaya diri kita harus diletakkan di dalam kehendak Tuhan. Percaya diri kita harus diletakkan di bawah rencana-rencana Tuhan. Jangan kau percaya diri seakan-akan kau bisa bertindak sendiri, kau bisa memutuskan melakukan apa yang kau mau. Pasti jadi. Dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesusnya mau dijadikan apa? Mantra. Dalam nama Yesus. Itu memang boleh kita pakai sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi bukan untuk percaya diri yang tidak di bawah kehendak Tuhan. Saudara, kita boleh percaya diri sekali lagi. Tapi percaya diri kita seperti yang dikatakan harus diletakkan di dalam kehendak Tuhan. Percaya diri kita di dalam kehendak Tuhan, itulah yang disebut iman. Artinya kita tahu kita tidak sanggup dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, saya tidak bisa merencanakan masa depan saya. Tanpa kehendak Tuhan, umur saya pun saya tidak tahu sampai kapan. Besok saya masih hidup kan? Saya pun tidak tahu. Ketika saya meletakkan percaya diri saya ke dalam tangan Tuhan, ketika saya percaya diri saya letakkan di bawah kehendak
daripada dosa. Tapi hari kematian itu bisa datang atau tidak dalam hidup saudara dan saya, harus ada persetujuan dari Allah. Dengar baik-baik. Hari kematian itu, memang semua orang harus mati atau meninggal, karena upah dosa ialah maut. Tetapi hari kematian itu hanya bisa terjadi kalau memang Tuhan setuju untuk memanggil engkau dan saya kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi jangan terlalu takut kalau memang kita harus menghadapi maut. Sekalipun mungkin siapa yang berani menjamin bahwa engkau dan saya pasti tidak tertular COVID? Tidak ada yang menjamin. Kalau ada orang terlalu percaya diri mengajarkan tidak, faktanya tidak demikian kok. Ya. Kalau Tuhan ingin memanggil saudara dan saya kembali, sekali lagi, dengan cara apapun jangan terlalu takut. Tapi kalau Anda masih punya kesempatan, Anda bisa berdoa, Tuhan, tolong, kalau boleh, cara mati saya jangan terlalu menakutkan. Ya. Orang yang tertular COVID itu kematiannya, apalagi ada penyakit penyerta, ya, ada jantung, ada paru-paru, ya, ada sesak nafas, ada alergi berat begitu ya, itu memang akan mempercepat. Itu menakutkan. Saya sudah baca, saya sudah dengar, ya, ada orang bersaksi dan sebagainya tentang orang tua dia menderita, sangat mengerikan. Diam-diam saya juga berdoa, Tuhan, kalau boleh jangan meninggalnya karena bukan hanya menakutkan saya, juga menakutkan banyak orang, betul? Kalau Anda dengar orang kena COVID meninggal, menakutkan tak? Pergi berkunjung, pergi melawat, atau melayat? Rasanya enggak ya. Saya juga berpikir kalau boleh, saya juga berdoa, Tuhan janganlah meninggalnya nanti setelah COVID selesai, gak apa-apa ya. Jangan saya ketika meninggal semua orang gak ada yang datang gitu ya. Saudara juga boleh berdoa. Tapi saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara, COVID ini telah menjungkir balikan begitu banyak hal. Orang yang berpikir dia punya masa depan yang baik, akhirnya harus menyerah, harus tahu bahwa masa depan itu bukan dia sendiri yang tentukan. Ya, orang yang berpikir yang punya rencana saya akan hidup lebih lama lagi, umur seakan-akan dia yang tentukan. Ternyata dia pun harus menyerah. Saudara, kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan, kita jangan memegangkan diri dalam kecongkakan. Hal demikian adalah salah. Ya, terjemahan yang lebih tepat dari kata salah di sini sebenarnya adalah kata jahat. Jahat artinya jika kita menganggap kita boleh percaya diri tanpa percaya kepada kehendak Tuhan, hal itu adalah jahat. Sekali lagi ya, kenapa Tuhan berkata lewat firman-Nya ini, sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, itu semua kemegahan yang demikian adalah salah atau jahat? Karena kalau orang memegangkan diri seakan-akan dia yang mengatur masa depannya, dia yang menentukan umurnya, itu adalah kemegahan yang boleh disebut jahat. Saudara dapat bayangkan kalau orang yang percaya, ya, dengan penuh percaya diri berkata bahwa kita yang menentukan masa depan kita yang menentukan umur kita, ya. Lalu kemudian dia mengajar orang lain, engkau sebagai anak Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, engkau pasti tidak tertular oleh virus COVID, engkau pasti tidak akan meninggal karena itu. Bayangkan kalau orang yang percaya, yang mendengar itu begitu yakin dan percaya diri juga, ternyata dia kena COVID, dia pikir apa? Jangan-jangan saya tidak punya iman sama Tuhan. Padahal bukan demikian. Yang salah itu siapa? Yang ngajar, yang terlalu percaya diri. Dengan demikian akan disebut jahat. Kenapa? Karena orang itu telah menyesatkan. Sekali lagi, orang itu telah menyesatkan orang lain. Saudara
tertular juga. Presiden, pangeran, perdana menteri, menteri, sekda, camat, semuanya. Tidak ada orang yang bisa bangga dengan jabatan, keangkuhan jabatannya. Musnah. Keangkuhan agama. Orang sama kata dalam nama Yesus seperti yang saya katakan tadi, virus COVID saya tolak. Ternyata kalau tidak menjaga diri baik-baik, tidak memperhatikan protokol kesehatan, kena juga. Keangkuhan agama. Tidak ada orang yang bisa mengatakan dia punya Tuhan lalu virus tidak akan. Ya, orang berkata saya mau sembahyang lebih banyak, silakanlah 5 waktu lah, 10 waktu, 15 waktu. Tetap kalau COVID itu ada tidak jaga baik-baik, tetap kena juga. Keangkuhan manusia sedang dihantam, keangkuhan kekayaan, keangkuhan negara-negara kaya yang anggap punya pengobatan yang paling baik. Singapura punya pengobatan salah satu yang terbaik selain Amerika, tapi tak berdaya juga menghadapi COVID. Dokter-dokter yang hebat seperti yang saya contohkan tadi juga lewat. Mari kita ketahui ya bahwa kita harus berhati-hati. Saudara, sekali lagi, memang tadi saya berkata kita tidak perlu terlalu takut, tapi tidak terlalu takut bukan berarti kita boleh membanggakan diri dalam contoh kita. Seakan-akan saya percaya diri, saya tidak akan. Hanya saya berkata, kita tidak perlu takut karena apa? Karena Tuhan yang menentukan masa depan dan umur saudara. Kalau Tuhan tidak berkata, iya, engkau tak akan tertular, virus tak bisa. Kalau Tuhan tidak mengizinkan engkau sakit, tertentu tidak akan bisa terjadi. Kalau Tuhan tidak engkau kembali, engkau tidak mungkin meninggal di hari itu. Hanya Tuhan yang menentukan umur kita. Biarlah kita baik-baik boleh terus bersama dan percaya kepada Tuhan sambil menjaga diri kita. Dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang terbaik bagi kita. Yang terpenting adalah mari belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Mau percaya diri sekuat sebesar apapun, tidak akan ada gunanya kalau Tuhan tidak berkehendak. Semuanya hanya akan kosong saja. Lalu ayat yang terakhir, ayat 17 berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat 17 ini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik di sini maksudnya apa? Nah, dalam konteks ini artinya adalah berbuat baik adalah kita merencanakan masa depan kita dalam kehendak Tuhan. Berbuat baik di sini juga artinya kita menyerahkan umur kita dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau dan saya percaya diri, tapi tidak mau percaya pada Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, suatu hari engkau akan mendapati semua yang kau andalkan hanya kosong saja. Semua yang kau rencanakan akan luluh semuanya. Dan kau percaya hanya Tuhan yang menentukan umur kita, maka kau boleh percaya, tidak apa-apa, cara mati saya tidak masalah, sekalipun itu menakutkan. Tapi kalau boleh doalah, jangan terlalu menakutkan. Tapi kalau hari itu belum sampai, kau tetap masih bisa menikmati hari dengan sukacita seperti itu. Kau tetap jangan dikungkung oleh ketakutan. Saudara bicara tentang meninggal atau mati, tak harus kena COVID bukan? Ada orang yang jalan pelan-pelan di trotoar, tahu-tahu dapat datang orang mabuk, bukan dari samping tapi dari seberang jalan, nabrak saudara, meninggal juga. Orang tidur pun bisa meninggal, tak usah sakit. Jadi
kita tetap ingat baik-baik, merencanakan apapun di dalam Tuhan. Jangan takut, tapi kita bukan berarti boleh mencobai Tuhan lalu menganggap diri saya hebat, percaya diri tidak ditaruh di bawah kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong saudara dan saya. Jika kita tahu kita harus menyerahkan masa depan dan umur kita dalam tangan dan waktu Tuhan, maka kita harus melakukannya. Kalau kita tidak mau melakukannya, kata firman, itu adalah dosa. Bapak Ibu, mari menjalani hari-hari kita dengan baik. Jangan hilang sukacita dan damai sejahtera sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari kita belajar terus. Jangan berhenti. Ada aktivitas, khususnya ada pelayanan yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan tanggung jawab. Ya, saya ketika diminta untuk datang melayani di sini, saya sukacita sekali. Cuma yang saya pikirkan, kondisi di Singkawang itu saat ini kurang baik. Lalu saya tanya, jangan sampai saya datang, lalu kemudian orang pikir, waduh, jangan-jangan Pak Peter bawa virus. Tapi saya ingin beritahu saudara, kalaupun saya ada virus, kalau Tuhan tidak menghendaki saudara tertular, Tuhan tetap akan menjaga saudara. Kalaupun saya tertular virus, caranya kalau Tuhan masih mau pakai saya melayani, saya tetap akan disembuhkan untuk melayani. Demikian juga saudara dan saya. Jadi sekali lagi, boleh percaya diri, boleh. Boleh taruh masa depan kita, boleh. Tapi di dalam Tuhan, bukan hanya di dalam pikiran atau rencana kita. Terus umur kita, bukan kita yang tentukan. Umur kita ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami tahu kadang-kadang kami tidak bisa mengerti dan memahami semua yang terjadi atas hidup kami. Bahkan kami melihat orang-orang yang kami kasihi pun mengalami hal-hal yang menakutkan. Tolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau memastikan. Dan pujilah Engkau, biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan kami diajar hari ini untuk terus percaya bahwa masa depan kami bukan kami yang rencanakan, tapi Tuhan yang tentukan. Kami boleh percaya diri dan melakukan berbagai hal sebagai tanggung jawab kami. Bahkan ketika kami masih punya umur, kami boleh melakukan apa yang kami tahu Tuhan hendak kami lakukan. Tolong kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Biarlah selebihnya kami percayakan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.